Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pratiwi Pakaya, NIM 911421138. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, yang menjadi pokok bahasan saya kali ini yaitu bagaimana cara budidaya telur puyuh yang baik dan cara memasarkan telur puyuh. Hal yang menjadi salah satu pertimbangan oleh calon wirausaha peternak puyuh adalah bagaimana cara budidaya yang baik dan cara memasarkan telur puyuh. Telur puyuh bukan seperti telur ayam yang merupakan salah satu kebutuhan pokok. Hanya orang-orang tertentu yang mengonsumsi telur puyuh, atau mereka yang membeli telur puyuh untuk dijual kembali dalam bentuk telur olahan atau telur silang. Harga telur puyuh tidak bisa dikendalikan pemerintah. Lain halnya dengan harga telur ayam. Harga telur puyuh, permasalahan yang bisa muncul yaitu pemasaran telur puyuh. Begitu banyak, kita bisa mencari referensi dalam bagaimana teknik budidaya ternak puyuh ini. Namun, manakala terbentur pada pemasaran telur puyuh bisa mengakibatkan gulung tikar. Jarang ada peternak puyuh yang menghentikan usahanya karena kesalahan dalam teknis budidaya telur puyuh yang dijalankan. Akan tetapi, rata-rata berhenti karena faktor pemasaran. Nah, perlu kita ingat bersama bahwa pemasaran adalah kunci, sedangkan peternak puyuh adalah mesin produksi. Bisa dibayangkan bagaimana jika kunci pemasaran itu patah, tidak bisa digunakan. Bisa jadi mesin produksi akan menjadi terbengkalai tidak terpakai. Sebagai seorang wirausaha telur puyuh, pastinya Anda harus memahami terlebih dahulu bahwa Anda memahami karakteristik dari burung puyuh atau petelur yang akan dibudidayakan. Ini bertujuan agar Anda bisa melakukan perawatan yang baik dan benar, sehingga produksinya juga bisa optimal. Harus memahami syarat lokasi budidaya burung puyuh agar hasil budidaya Anda bisa maksimal. Lokasi budidaya bebas dari ancaman hama penyakit, dan ini sangat penting agar selama proses peternak burung puyuh telur rumahan yang Anda jalankan tidak terganggu dan tentu saja ancaman hama penyakit adalah pada puyuh dapat menyebabkan produktivitas menurun kematian. Kedua yaitu memiliki sirkulasi udara dan yang baik. Ya, sirkulasi udara yang baik adalah kunci untuk mencegah serangan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur maupun virus. Yang ketiga yaitu lokasi strategis. Tidak bisa dipungkiri setiap usaha pasti membutuhkan lokasi strategis untuk memperlancar proses budidaya, mulai dari pembelian pakan, pemasaran maupun kemudahan untuk dijangkau oleh tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu ada kandang burung puyuh. Yang perlu diperhatikan yaitu temperatur suhu. Temperatur suhu di dalam kandang perlu dijaga agar tetap stabil atau normal. Yang kedua yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara pada kandang yang disarankan tidak jauh kurang atau melebihi angka 30-80 derajat. Ini bertujuan agar tidak terjadi kelembapan udara terlalu rendah atau tinggi kecukupan cahaya. Selanjutnya ada kecukupan cahaya. Kecukupan cahaya pada kandang perlu diperhatikan dengan meletakkan penerangan kandang. Perlengkapan kandang dan model kandang juga penting. Dan yang terakhir itu ada pemberian pakan ransum. Karena pakan ransum merupakan pakan yang harus diberikan untuk dikonsumsi oleh burung puyuh agar mereka mendapatkan nutrisi dan vitamin. Packaging adalah suatu proses untuk melindungi dan menginformasikan orang-orang seputar produk yang dihasilkan oleh suatu brand. Proses packaging pun penting dan jadi kebutuhan dasar bagi seluruh produk. Packaging juga membuat produk telur puyuh yang dijual lebih market label.
marketable. Tidak lupa pula saya menaruh produk yang saya jual, yaitu telur puyuh, dan harga yang tertera yaitu 20.000. Saya juga di sini meletakkan nama saya dan juga nomor ponsel saya yang bisa dihubungi oleh pembeli.